Halo teman-teman semua, di video kali ini kita bakalan bahas tentang salah satu mobil F1 yang baru dipakai satu kali langsung dilarang. Dan teknologi F1 yang akan kita bahas di video kali ini adalah fan car. Satu dari 6 teknologi yang dilarang di ajang kompetisi F1. Tapi bentar-bentar, kayaknya kalau kita pakai lagu gini kayaknya kurang pas. Perasaan kayak kurang pasaran gitu. Jadi kita ganti dulu aja lagunya. Oke, ini baru dapet nih nuansa pembahasan MotoGP dan F1. Mobil yang akan kita bahas di video kali ini adalah mobil yang dipakai di tahun 1978, yang merupakan mobil dari tim Brabham dengan seri BT46B, yang didesain di bawah kepemimpinan Ecclestone. Sesuai dengan namanya, fan car, keanehan mobil ini didapatkan karena desainnya yang sedikit unik dan agak nyeleneh, karena menggunakan sebuah fan yang berukuran besar di bagian belakang mobilnya. Dan gak hanya sampai di sana. Dengan desain yang unik ini juga, BT46B berhasil menggemparkan jagat perkompetisian F1. Tapi sebelum mobil ciptaan Ecclestone ini terlahir, ada sedikit sejarah nih tentang mobil yang satu ini. Dari sebelum hadirnya sosok Ecclestone di tim Brabham, hingga kenapa mobil ini sampai dilarang. Yang dimana semua itu bakalan kita bahas di video kali ini. Tim Brabham sendiri pertama kali dibentuk pada tahun 1960 oleh foundernya yang bernama Jack Brabham. Dan pada tahun 1962, tim ini mulai mengikuti kompetisi F1 yang dimana bukan lain, yang berperan sebagai pembalapnya adalah Jack Brabham sendiri. Dalam debutnya, Jack berhasil meraih kemenangan pertamanya di tahun 1966. Tapi sayangnya tidak berselang lama, tepatnya tahun 1969, Jack memutuskan untuk pensiun dari dunia balap dan menunjuk Ron Tauranek untuk menggantikannya. Hingga pada tahun 1972, tim Brabham dibeli oleh Ecclestone, sang pemeran utama di video kita kali ini. Di bawah kepemimpinannya, Ecclestone menunjuk Gordon Murray sebagai desainer mobil-mobil tim Brabham yang baru. Nah, pada tahun 1973, Murray inilah yang mendesain cikal bakal dari BT46B ini, yakni BT42. Dan dengan mobil ini, Carlos Reutemann sebagai drivernya berhasil mencetak 2 podium. Lalu dengan datangnya keberhasilan tersebut, tahun berikutnya, tim Brabham nggak berhenti untuk berinovasi dan mengeluarkan lagi mobil generasi terbarunya, yaitu BT44, yang tentunya jauh lebih baik dari suksesornya BT42. Dan pada tahun 1974 ini, tim Brabham berhasil finish dengan peringkat ke-5 konstruktor. Dengan meningkatnya prestasi tim Brabham pun dianggap sebagai salah satu kandidat juara dunia. Hingga akhirnya tim Brabham menemukan sebuah masalah, yakni mengenai kausan ban, menjadikan tim ini hanya mendapatkan posisi ketiga konstruktor. Lalu cerita berlanjut lagi nih ke tahun 1976, di mana saat itu Lotus dan McLaren masih sangat mengandalkan mesin dari Cosworth. Bernie Ecclestone memberanikan diri untuk memutus kerjasamanya dengan Cosworth tersebut dan menggantikannya dengan kerjasama bersama Alfa Romeo dalam membangun mobil barunya. Dan dari kerjasama ini terlahirlah generasi selanjutnya dari seri BT, yakni BT45, tepatnya pada tahun 1976. Namun sayangnya kerjasama ini juga tidak berjalan mulus karena pada tahun 1977 tim ini dianggap mengalami banyak kemunduran, yang dampaknya Reutemann sebagai driver andalannya memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dan pindah ke tim Ferrari. Dengan adanya pukulan-pukulan tersebut, membuat tim Brabham mengambil keputusan untuk menciptakan generasi mobil selanjutnya. Hingga di tahun 1978 pun BT46 terlahir. Mobil ini ditanami heat exchanger panel di bagian bodi, sebagai pengganti radiator air yang bertujuan untuk meminimalisir bobot kendaraan. Dan selain itu juga, Bernie menunjuk pembalap baru yang bernama Niki Lauda sebagai pengganti dari Reutemann. Namun sangat disayangkan nih, ternyata teknologi dari heat exchanger ini diakui oleh Gordon Murray tidak bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan harapan mereka. Dan karena masalah tersebut, akhirnya BT46 pun didesain ulang dengan memasangkan kembali radiator konvensional. Dan apa yang selanjutnya terjadi? Yap, Gordon Murray dan timnya tidak menyerah untuk melakukan inovasi dan akhirnya mereka berhasil menciptakan mobil yang imba,
yang kita sebut di awal, yaitu BT46B. Dengan mengakali peraturan Grand Prix kala itu, di mana moving device tidak diperbolehkan bersifat aerodinamis, Gordon Murray dan timnya berinovasi dengan cara memasangkan kipas di belakang dengan judul alat bantu pendingin mesin, karena sifatnya yang bisa menghisap udara panas dari mesin. Namun sebenarnya di samping itu juga dibarengi dengan maksud lain, yakni untuk mengatur udara yang tidak beraturan di bawah mobil agar tidak terjadi turbulensi, dengan tujuan untuk meningkatkan aerodinamis dari BT46. Jadi ibarat seperti pepatah sambil berenang minum air. Pendinginan mesin terpenuhi sesuai harapan dan juga peningkatan aerodinamis sebuah kendaraan secara berbarengan. Dan tentunya dengan teknologi seperti ini terbukti pada babak kualifikasi Lauda dan Watson yang berada di balik kemudi berhasil mendapatkan posisi kedua dan juga ketiga. Nah, karena pencapaian tersebut itulah menimbulkan kecurigaan dari tim lain yang akhirnya membuat tim Brabham mengalami dilema. Menanggapi hal tersebut, Barney memerintahkan kepada timnya untuk memenuhi tangki bahan bakar, memasangkan ban yang paling keras, dan melarang drivernya untuk menunjukkan performa sebenarnya dari BT46B ini, dengan tujuan agar balapan kala itu terlihat seimbang dan mengurangi kecurigaan dari tim lainnya. Namun nyatanya, karena pada dasarnya mobil ini udah terlalu imba alias overpower, pada balapan yang berlangsung selama 70 lap ini, BT46B yang dikendarai oleh Niki Lauda tetap menang telak di GP Swedia. Dan tentunya dengan hasil yang seperti ini, tim lain pun merasa geram dan mempermasalahkan kemampuan mobil kipas ini, karena mereka menganggap kipas pendingin tersebut sebagai moving part yang bersifat aerodinamis yang dilarang pada Formula One. Dan tidak ingin hubungannya dengan tim yang lain memanas, Bernie akhirnya memberikan keputusan yang sulit dengan menarik mobil kipas ini dari balapan dan kembali ke mobil sebelumnya. Jadi benar-benar mobil ini karena terlalu overpower, jadi dia cuma satu kali turun ke sirkuit. Tapi walaupun mobil ini cuma turun satu kali saja, dengan kerusuhan yang dibuatnya, BT46B ini tetap menjadi ikon unik yang selalu dibanggakan dari tim Brabham. Oke, sekian informasi yang kita bisa berikan di video kali ini. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video, and thanks for watching. Halo teman-teman semua, di online shop kita punya produk baru nih, boxer atau celana pendek yang harganya murah abis. Cuma sekitar 15 ribuan aja, dan 1 kilonya bisa muat 12 piece. Belum lagi ada voucher promo cashback dan juga ekstra gratis ongkir. Pokoknya cocok banget untuk teman-teman anak muda apalagi yang mau jadi reseller. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya.